Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang beredar surat perihal persiapan pencairan bantuan PKH tahap 3 dan BPNT periode Juni dan Juli tahun 2022 ya sahabat YouTube. Apakah SP2D ini sudah turun atau belum ya? Tanda bahwasanya bansos BPNT bakal cair double ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang beredar surat perihal persiapan pencairan bantuan PKH tahap 3 dan BPNT periode Juni dan Juli tahun 2022 ya sahabat YouTube. Apakah SP2D ini sudah turun atau belum ya? Nah sahabat YouTube, tanda bahwasanya bansos BPNT bakal dicairkan secara double. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir tentunya. Nah, sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasi ini lebih jauh, terlebih dahulu kembali lagi saya ingatkan kepada sahabat YouTube semua bahwasanya tidak ada unsur paksaan kepada sahabat YouTube semua harus melihat, menonton, menyimak info-info yang dibagikan oleh channel Diari PKH ini ya sahabat YouTube. Jadi mungkin bagi sahabat YouTube semua yang tidak berkenan dengan info-info yang kita bagikan, silahkan di skip saja, tidak perlu ditonton ya sahabat YouTube. Mungkin bagi sahabat YouTube semua dirasa tidak bermanfaat ya, tidak masalah. Dan juga ya sahabat YouTube, mungkin bagi sahabat YouTube semua yang menyimaknya setengah-setengah ya, hanya melihat thumbnailnya saja, perlu di sini saya sampaikan bahwasanya info yang ada di media YouTube itu berbasis video ya sahabat YouTube, sehingga harus disimak isi di dalam video tersebut, bukan sekedar melihat tulisan, melihat gambar yang ada di thumbnailnya saja ya sahabat YouTube. Jadi mohon dipahami baik-baik. Oke sahabat YouTube, langsung saja kembali pada topik video kali ini terkait dengan beredar surat perihal persiapan pencairan bantuan PKH tahap 3 dan BPNT periode Juni hingga Juli tahun 2022 ya sahabat YouTube. Nah, sebenarnya di beberapa hari yang lalu kami sudah mendapatkan surat ini ya sahabat YouTube, namun kita coba bertanya kepada koordinator kabupaten di wilayah kami apakah surat yang beredar tersebut valid atau tidak. Namun koordinator di tempat kami ini mengatakan tidak tahu menahu perihal surat yang beredar tersebut ya sahabat YouTube. Padahal surat ini sudah beredar luas di media sosial termasuk di grup-grup Facebook ya. Nah, surat tersebut terkait dengan perihal persiapan pencairan bantuan PKH dan juga BPNT ya, di mana surat tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial atau Resos ya sahabat YouTube. Kita ketahui bersama bahwasanya di Kementerian Sosial Republik Indonesia saat ini ada 3 dirjen. Yang pertama ada Dirjen Rehabilitasi Sosial yang khusus menaungi KPM penyandang disabilitas dan juga lansia tunggal ya sahabat YouTube. Dan juga ada anak terlantar yang diurusi oleh rehabilitasi sosial tersebut. Kemudian ada Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, ini khusus menaungi ya sahabat YouTube para penerima manfaat yang usianya 40 hingga 60 tahun ataupun lansia ataupun disabilitas dalam keluarga. Artinya mereka tidak berdiri sendiri di dalam kakaknya ya sahabat YouTube. Kemudian ada juga Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial ya, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial atau Dayasos. Nah, itu untuk menaungi para KPM yang usianya masih produktif 40 tahun ke bawah. Nah, sahabat YouTube,
Perlu dipahami oleh sahabat YouTube semua, surat ini berasal dari salah satu direktorat tersebut, yaitu Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, di mana surat ini ditujukan yang pertama kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang kedua Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial. Nah, surat tersebut atau nota dinas tersebut berasal dari Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial. Halnya terkait dengan persiapan penyaluran program sembako dan program Keluarga Harapan atau PKH ya. Dan surat ini tertanggal pada tanggal 28 Juli tahun 2022. Nah, sahabat YouTube, sesuai dengan arahan Menteri Sosial tentang penyaluran bantuan sosial, program sembako dan program Keluarga Harapan atau PKH pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyaluran bantuan sosial program sembako akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Kemudian penyaluran bantuan program Keluarga Harapan akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Kemudian poin yang kedua, saat ini Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sedang melakukan proses persiapan data program sembako dan program Keluarga Harapan pada aplikasi 6NG untuk penerima manfaat lanjut usia dan penyandang disabilitas. Jadi sesuai dengan tupoksinya ya. Jadi untuk rehabilitasi sosial, Dirjen Rehabilitasi Sosial ini menaungi penerima manfaat yang lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kemudian poin yang ketiga, sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan saudara, ini ditujukan kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, kemudian Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial ya sahabat YouTube, untuk menyalurkan bantuan program sembako bulan Juni dan Juli tahun 2022. Nah, ini yang saya maksud, di thumbnail kita tampilkan tanda kalau bansos BPNT bakal dicairkan secara double ya, karena di sini isinya Juni hingga Juli, artinya 2 bulan. Itu pun khusus buat KPM yang pada bulan Juni atau alokasi bulan Juni bantuan BPNT-nya masih belum dicairkan ya sahabat YouTube. Karena memang ada beberapa daerah yang bantuan khusus alokasi bulan Juni ini sudah disalurkan ya sahabat YouTube. Nah, kemudian bantuan program Keluarga Harapan bulan Juli, Agustus, dan September atau triwulan ketiga tahun 2022 dengan data BNBA dapat diakses pada aplikasi 6NG. Nah, sahabat YouTube, jadi sahabat YouTube semua tidak perlu gagal paham apakah SP2D ini sudah turun atau belum ya. Karena di pencairan-pencairan sebelumnya kita para pendamping sosial program Keluarga Harapan ini selalu diberi data SP2D Excel ya sahabat YouTube. Jadi per termin. Nah, jadi setiap termin ada data SP2D-nya ya, surat perintah penyaluran dana atau by name by address-nya. Di situ kita selalu diberi ya sahabat YouTube dalam format Excel, Microsoft Excel. Nah, kalau melihat surat ini, BNBA yang dimaksud oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial ini dapat diakses pada aplikasi 6NG. Jadi sahabat YouTube perlu dicatat, yang dimaksud SP2D yang masuk atau yang turun ke pendamping sosial PKH ini memang masih belum turun ya, karena sampai dengan detik ini kita masih belum memegang atau belum menerima SP2D dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Nah, terkait dengan surat yang tertanggal 28 Juli tahun 2022 ini hanya sebatas surat pemberitahuan permohonan bantuan dari Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial ke Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial perihal persiapan pencairan bantuan PKH tahap 3 dan BPNT alokasi Juni hingga Juli tahun 2022 ya sahabat YouTube. Jadi SP2D-nya masih belum turun. Jadi sahabat YouTube semua tidak perlu gagal paham. Nah, yang dimaksud BNBA dapat diakses pada aplikasi 6NG ini artinya masing-masing Direktorat Jenderal ini bisa mengambil ya sahabat YouTube siapa-siapa penerima manfaat nanti yang akan di SK-kan
itu diambil dari 6NG ya sahabat YouTube, karena saat ini memang di 6NG ini sudah ada keterangan yang nantinya bakal dicairkan atau sudah calon penerima bansos atau yang sudah sukses omspan ya sahabat YouTube. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube informasi pada video kali ini perihal surat persiapan pencairan bantuan PKH tahap 3 dan BPNT alokasi Juni hingga Juli tahun 2022 ya sahabat YouTube. Mari kita doakan semoga bantuan sosial ini segera dicairkan dengan lancar, tidak ada halangan apapun baik PKH ataupun BPNT, sehingga para penerima manfaat ini bisa memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari tentunya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, mari kita doakan semoga para penerima manfaat ini yang sudah tergolong sejahtera, yang sudah tergolong mampu, dibuka hati dan pikirannya agar supaya bisa mengajukan graduasi ke pendamping sosial PKH-nya masing-masing ya sahabat YouTube. Karena dengan graduasi maka akan memberi kesempatan kepada masyarakat lain, masyarakat miskin lain yang sudah tercatat di DTKS untuk bisa mendapatkan bantuan sosial tentunya. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel dari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.